Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Perkenanan Allah atas kaum yang lemah. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 15 ayat 25. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bagian Amsal hari ini kita menjumpai salah satu bentuk kasih Allah yang tidak dapat kita pahami, khususnya berkaitan dengan orang-orang lemah di mata masyarakat. Dalam hal ini, janda, anak yatim, dan juga kaum minoritas. Allah telah memberikan perintah untuk bersikap adil kepada mereka, memberikan apa yang layak untuk mereka dapatkan, sebab mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Salah satunya adalah dalam kisah Elia dan janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 dituliskan bahwa dia adalah seorang yang berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan bangsanya sedang dilandai kemarau panjang yang membuat janda dan anaknya amat sangat kesusahan untuk kebutuhan mereka. Dalam ketidakmengertiannya, janda itu memilih untuk taat kepada Allah dengan mengabulkan permintaan-permintaan Elia. Dan kehidupannya berubah setelah perjumpaannya dengan Elia. Buli-buli makanannya terisi sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas kota tempat tinggal janda tersebut. Kisah tentang janda di Sarfat tidak hanya sampai di sana saja, tetapi Tuhan mengizinkan anaknya sakit dan tidak bernafas lagi. Tetapi sekali lagi, Allah menyatakan kuasanya melalui Elia. Janda itu percaya bahwa Elia adalah abdi Allah dan setiap firman yang diucapkan oleh Elia adalah kebenaran. Allah memelihara kehidupan seorang janda yang tidak mengenal Tuhan melalui nabinya, yaitu Elia. Dan melalui Elia, janda itu dan anaknya dapat mengenal Tuhan yang benar. Dari kisah ini, kita mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Bahkan orang-orang yang tidak termasuk dalam umat pilihannya pun sangat dikasihinya. Namun, tahukah kita bahwa satu-satunya yang dapat menahan kita untuk melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi sesama, adalah dari diri kita sendiri. Allah memberikan banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghadirkan kasih-Nya dalam dunia ini. Tetapi dalam hikmat kita yang berdosa, kita menyaringnya dengan berbagai alasan, bahkan termasuk alasan-alasan religius. Kita membatasi karyanya melalui diri kita, padahal kita mampu untuk melakukannya. Apa yang menjadi akarnya? Akarnya adalah kesombongan yang ada di dalam diri kita. Mungkin kesombongan kita tidak dalam bentuk meremehkan orang-orang yang lemah, seperti janda, anak yatim, dan kaum minoritas, tetapi dalam bentuk yang lain, yaitu ketidaktaatan kepada Allah dan firman-Nya. Dan Amsal hari ini mengingatkan kita bahwa rumah orang congkak dirombak Tuhan. Rumah dalam bagian ini dapat dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah bangunan fisik, dan yang kedua adalah keluarga. Jika kita melihat dalam perjalanan hidup bangsa Israel, Tuhan lebih banyak merombak keluarga. Merombak dalam bagian ini dapat memiliki arti memusnahkan dan tidak akan memperhatikan mereka lagi, tetapi dapat juga berarti memulihkan kembali. Oleh sebab itu, kita melihat khususnya dalam masa kerajaan dari raja yang baik dan bijaksana, lahir keturunan-keturunan yang tidak takut akan Tuhan dan lebih memilih untuk memuaskan ambisi mereka. Tetapi dari keturunan mereka pun dapat lahir keturunan-keturunan yang lebih mengasihi Tuhan dibandingkan hal-hal lainnya. Jadi dalam bagian ini ada satu kepastian bahwa Tuhan akan merombak keluarga dari orang-orang yang congkak. Tuhan akan memberikan hati yang baru, hati yang taat untuk melakukan perintah-perintahnya. Lebih lanjut dalam Amsal hari ini disampaikan bahwa tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun orang-orang memilih untuk tidak mengindahkan perintahnya, dalam arti tidak berlaku adil kepada mereka, Tuhan tetap akan menyatakan kuasanya.
sebab ia sendiri adalah bapa dari orang-orang yang dianggap lemah dalam masyarakat. Dia adalah bapa dari kaum janda, kaum yatim, dan kaum minoritas, dan kekuasaannya akan nyata tepat pada waktunya. Allah memanggil kita untuk taat kepada perintahnya, khususnya dalam hal ini mengasihi orang-orang yang lemah dalam masyarakat, bukan karena ia tidak mampu melakukannya. Namun Allah ingin memurnikan kasih kita yang egois, agar fokus kasih kita bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang lain yang juga dikasihi Allah. Dengan demikian, kita akan menghadirkan kasih Allah dalam dunia yang membutuhkannya, dan nama Tuhan akan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Pertanyaan untuk kita renungkan: bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang lemah dalam masyarakat? Adakah kita mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi mereka? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kembali mengingatkan kami akan betapa besar kasih-Mu kepada ciptaan-Mu. Ampuni kami jika dalam kesombongan kami tidak menaati perintah-Mu. Ajar kami untuk memahami tentang kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, orang-orang yang lemah dan tidak layak untuk menerimanya, sehingga kami pun dapat menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami, yang juga lemah dan tidak berdaya dalam masyarakat. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari di dalam Tuhan.